Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi aritmetika sosial. Ini materi kelas 7 semester 2. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami aktivitas yang berkaitan dengan aritmatika seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, dan kerugian, kemudian menalar hubungan antara penjualan, pembelian, untung dan rugi, dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, potongan, untung, dan rugi. Sebelum memahami materi, silahkan perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat pabrik pakaian, toko pakaian, dan pembeli. Pabrik menjual satu lembar pakaian ke toko dengan harga Rp100.000, sedangkan toko menjual satu lembar pakaian kepada pembeli dengan harga Rp150.000. Harga yang diperoleh toko dari pabrik itu dinamakan harga beli, sedangkan harga yang diberikan toko kepada pembeli itu dinamakan harga jual. Jadi untuk harga beli dan harga jual, patokan kita adalah toko atau pedagang. Pertanyaannya, apakah toko tersebut untung atau rugi? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan pelajari materi berikutnya. Materi pertama yaitu untung dan rugi. Untung terjadi jika harga jual lebih besar dari harga beli. Untuk menghitung untung, tinggal kita kurangi harga jual, kita kurangi dengan harga beli. Nah, rumus jika ditanyakan persen untung sama dengan untung per harga beli kali 100%, atau jika diketahui persen untung, maka rumusnya untung sama dengan persen untung dikali harga beli. Patokan kita selalu dengan harga beli. Begitu juga dengan rugi. Rugi terjadi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Untuk menghitung kerugian, tinggal dikurangi harga beli dikurang harga jual. Persen rugi sama dengan rugi per harga beli kali 100%, atau rugi sama dengan persen rugi dikali harga beli. Sekali lagi, patokan kita harus harga beli. Kita lihat contoh soal. Yang pertama, pedagang membeli satu kodi buku dengan harga Rp50.000, kemudian dijual dengan harga Rp33.000 per lusin. Apakah pedagang tersebut untung atau rugi? Kemudian, berapa untung atau rugi untuk sebuah buku? Nah, karena diketahui harga beli satu kodi dan harga jual satu lusin, perlu kita hitung harga beli satu buah dan harga jual satu buah. Harga beli satu buku yaitu Rp50.000 per 20, karena satu kodi itu 20. Hasilnya Rp2.500. Kemudian harga jual satu buku Rp33.000 per 12, karena satu lusinnya 12. Hasilnya Rp2.750. Karena harga jual lebih besar dari harga beli, maka pedagang itu untung. Keuntungannya nggak kita kurangi harga jual dikurang harga beli. 2.750 dikurang 2.500, hasilnya 250. Ini sudah selesai karena ditanyakan hanya berapa untung atau berapa rugi. Kalau ditanyakan berapa persen untung atau persen rugi, ini harus kita lanjutkan. Gimana? Udah ya? Contoh soal kedua. Pak Eko membeli sebuah sepeda motor dengan harga Rp27.500.000. Karena kebutuhan uang mendesak, Pak Eko menjual kembali sepeda motornya dengan harga lebih murah, sehingga ia rugi 18%. Berapa harga jual sepeda motor Pak Eko tersebut? Nah, karena diketahui persen rugi, kita gunakan rumus rugi sama dengan persen rugi kali harga beli. Ingat, patokan kita selalu harga beli. 18% atau 18 per 100 dikali Rp27.500.000.
Hasilnya Rp4.950.000. Ini adalah kerugian penjualan sepeda motor Pak Eko. Maka harga jual yang diperoleh Pak Eko sama dengan harga beli dikurang rugi. Harga beli Rp27.500.000 dikurang Rp4.950.000. Hasilnya Rp22.550.000. Jadi Pak Eko menjual sepeda motornya seharga Rp22.550.000, lebih murah dari harga ketika dia membeli, karena Pak Eko tersebut merugi. Berikutnya, materi kedua ada rabat dan diskon. Rabat adalah potongan harga dari pabrik untuk pedagang, sedangkan diskon potongan harga dari pedagang untuk pembeli. Sebenarnya konsep rabat dan diskon itu sama-sama potongan harga. Namun bedanya, kalau rabat dari pabrik untuk pedagang, kalau diskon dari pedagang untuk pembeli. Rumusnya, persen diskon sama dengan diskon per harga awal dikali 100%, atau diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. Harga awal di sini maksudnya harga sebelum didiskon. Kemudian harga akhir atau harga setelah didiskon adalah harga awal dikurang diskon. Sekarang kita lihat ke contoh. Bu Yeni akan membeli 5 kemeja dan 5 celana dengan harga kemeja Rp75.000 per potong dan harga celana Rp90.000 per potong. Jika toko memberikan diskon 20%, berapa Bu Yeni harus membayar? Pertama-tama kita hitung dulu harga awal atau harga sebelum diskon. 5 kemeja ditambah 5 celana. 5 kali Rp75.000 ditambah 5 dikali Rp90.000. Hasilnya Rp825.000. Ini harga awal. Kemudian karena diketahui persen diskon, tinggal kita masukkan ke rumus. Diskon sama dengan persen diskon dikali harga awal. 20/100 dikali Rp825.000, hasilnya Rp165.000. Ini adalah diskon atau potongan yang diperoleh Bu Yeni. Maka Bu Yeni harus membayar atau harga akhirnya Rp825.000 dikurang Rp165.000, hasilnya sama dengan Rp660.000. Lebih murah ya dari harga awal karena Bu Yeni mendapatkan diskon. Sekarang kita lihat contoh soal kedua. Harga sebuah barang setelah didiskon 10% menjadi Rp37.800. Berapa harga sebelum didiskon? Nah, soal ini berbeda dengan soal sebelumnya. Justru ini ditanyakan harga sebelum didiskon. Kalau soal seperti ini, kita bisa menggunakan konsep perbandingan. Karena sebelumnya kita sudah belajar perbandingan ya. Karena harga awal adalah patokan kita, maka harga awal harus 100%. Maka harga akhir sama dengan harga awal kurang diskon. 100% dikurang 10% sama dengan 90%. 90% inilah yang harganya itu Rp37.800. Tinggal kita masukkan ke tabel. Jika ada 90% harganya Rp37.800, 100%-nya harganya jadi berapa? Ini adalah perbandingan senilai. Otomatis makin banyak persentasenya harganya makin mahal. Masukkan ke rumus. 90% per 100% sama dengan Rp37.800 per B2. Persen-persen bisa kita hilangkan. Tinggal kita kali silang. 90 kali B2 sama dengan 100 kali Rp37.800. B2 saja Rp3.780.000 dibagi 90. Hasilnya menjadi Rp42.000. Jadi, harga barang sebelum didiskon itu Rp42.000. Lebih mahal ya, karena ini harga sebelum diskon. Agar lebih paham, silakan kerjakan latihan berikut.
Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.